Santapan Harian Jumat 14 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami hidup dan pengharapan. Kini kami ikut kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin. Ulangan 4 ayat 41-49. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya tanpa sengaja atau tanpa memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia dapat tetap hidup. Kota-kota itu ialah Beser di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang disampaikan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah berhadapan dengan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon. Ia dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki negerinya dan negeri Og, raja negeri Basan. Keduanya raja orang Amori di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Wilayah itu mulai dari Arur di tepi Wadi Arnon sampai Gunung Sirion, itulah Gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai Laut Araba di kaki lereng Gunung Pisgah. Sahabat Santapan Harian, kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada kalanya seseorang membunuh sesamanya tanpa sengaja dan tanpa niat jahat ataupun benci. Untuk melindungi orang yang demikian dari penuntut darah, Allah menyediakan tempat yang dinamakan Kota Perlindungan. Melalui Musa, Allah menyediakan 3 kota yang bisa dijadikan tempat pelarian, sehingga orang yang secara tidak sengaja membunuh orang lain dapat tetap hidup. Dalam bagian firman ini ada 3 kota perlindungan yang ditentukan oleh Musa. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua sebagai penerus Musa memilih 3 kota lagi. Tujuannya sama, yaitu menjadi tempat pelarian bagi mereka yang tidak sengaja membunuh sesamanya, sehingga mereka tidak mati terbunuh oleh para penuntut darah. Perkara itu harus dibawa ke pengadilan dan diputuskan secara adil. Setelah itu, orang tersebut dapat pulang kembali ke kota asalnya. Peraturan itu serta ke-6 kota perlindungan yang tersedia memberikan rasa aman bagi umatnya. Sebab tersedianya kota perlindungan memberikan jaminan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Ia juga adalah Allah yang mampu melihat motivasi setiap orang dan menyatakan keadilan bagi umatnya. Mereka yang tidak berniat jahat dan tidak sengaja membunuh orang lain punya harapan untuk hidup. Bahkan suatu saat pulang ke kotanya, kembali kepada keluarganya. Hari ini mungkin tidak ada kota perlindungan seperti di zaman Israel kuno. Namun kita dapat percaya
bahwa Tuhan yang menyediakan kota perlindungan bagi Israel juga menyediakan perlindungan bagi kita hari ini. Allah kita adalah Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Bahkan Ia memberikan dirinya sendiri menjadi korban penebusan di atas kayu salib untuk menjadi jaminan akan adanya perlindungan yang sejati. Karena itu, kita dapat datang kepadanya kapan saja dan di mana saja serta berlindung dalam pelukannya. Ia yang sanggup melihat hati kita akan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau senantiasa hadir dan tak pernah meninggalkan kami sendirian. Pertolongan dan perlindungan-Mu selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.